Ini gratis sampai kapan? Gratis sampai tahun 2023 akhir. 22. Oh. 2023 ini akhir. Oh, bukan sampai 2024 September. Mungkin nanti dibuka lagi di awal 2024. Kalau untuk sehati sekarang sampai 2023 akhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Di awal bulan Syawal ini Banten Podcast melanjutkan episode ke-7 Halal Lifestyle. Dan sudah hadir di studio Kang Taufik, mahasiswa jurusan Tata Negara. Betul. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kang Taufik ini sahabat, dia staf halal center dari UIN SMH Banten. Sudah berapa tahun, Kang? Saya di staf halal itu baru hitungan 5 bulanan. 5 bulan ya? 5 bulan sebagai pendamping halal. Mohon dikoreksi Kang Taufik, sahabat, pendamping halal adalah salah satu alat dari BPJPH. Betul. Yang berkonsentrasi pada upaya sertifikasi halal UMKM. Benar. Di mana kategorinya adalah self-declare pada produk-produk yang tidak rumit. Benar. Titik kritisnya rendah. Ya, titik kritisnya rendah dan semua produk olahan makanan dan minuman yang beredar di Indonesia termasuk di Banten itu sudah harus bersertifikasi halal pada bulan Oktober 2024. Nah, kita coba bincang-bincang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Anda. Kang Taufik, gimana ceritanya kronologis bisa masuk ke pendamping halal? Oke, jadi setiap perguruan tinggi terutama di UIN Banten kan bahwasanya UIN Banten kan naungannya dari Kementerian Agama ya. Nah, di UIN Banten itu mempunyai lembaga pendamping proses produk halal, yang mana itu diharuskan oleh Kementerian Agama bahwasanya setiap pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama itu harus mempunyai lembaga. Nah, untuk sejarah singkatnya saya masuk ke pendamping halal tuh begini. Bahwasanya waktu itu dibukalah pendaftaran pelatihan oleh lembaga pendamping halal di UIN Banten. Nah, pada bulan Oktober 2022 kemarin. 2022 itu saya masuk pelatihan dan sekaligus saya juga di situ mengajak teman-teman ya biar masuk ke pelatihan. Nah, dinyatakan lulus pada akhir Oktober dan alhamdulillah saya langsung ikut terjun mendampingi para UMKM tuh dari situ. Itu sejarah singkatnya untuk masuk ke pendamping halal. Pelatihan berapa hari? Saya pelatihan itu 3 hari, Pak. 3 hari. Benar. Apa saja yang dilatih? Pelatihan itu yang pertama itu jelas mengenai tentang kebijakan dan produk hukum mengenai tentang jaminan produk halal, terus tentang syariat harus mengetahui syariat tentang jaminan produk halal juga, terus mengenai tentang materi digitalisasinya karena pendaftarannya kan melalui digitalisasi. Dan terakhir itu mengetahui proses produk halalnya gitu. Persyaratannya apa aja waktu itu? Untuk persyaratan, karena itu pelatihan itu dibuka untuk khusus mahasiswa dari semester 3 sampai semester atas gitu ya. Jadi untuk persyaratan itu mempunyai KTP gitu ya. Terus yang kedua itu mempunyai ijazah minimal SMA, itu minimal SMA atau MA sederajat ya gitu ya. Dan NPWP yang paling penting itu NPWP karena gitu. ada fee-nya. Bener. Nah, selain di kampus memang ada rekrutmen pendamping halal. Ada. Untuk umum. Untuk umum ada, untuk umum juga ada. Biasanya penyelenggara siapa? Dari kami juga menyelenggarakan. Yang di tahun 2022 kemarin itu lembaga halal kami di UIN Banten itu yang pertama itu pelatihan untuk mahasiswa, yang kedua itu untuk alumni UIN Bantennya, dan yang ketiga itu untuk umum. Alhamdulillah itu semua berjalan dan sudah mempunyai SDM pendamping banyak juga gitu. Iya. Jadi begitu selesai pelatihan
ada mekanisme kelulusan, diterima atau tidak diterima? Iya, jadi kan dari pelatihan itu kita ada ujiannya juga gitu. Setelah hari ini menerima materi, di sore hari itu kita mengikuti post test gitu. Setiap harinya begitu, 3 hari itu post test, dan hari ketiga itu ikut ke prakteknya gitu, karena kan digitalisasi itu harus praktek langsung gitu. Dan semua dari 3 hari rangkaian materi dan post testnya itu mengikuti, berarti kan udah dinyatakan lulus begitu. Itu pelatihnya dari mana aja, Kang? Pelatihnya itu karena di UIN Banten juga sudah mempunyai ini TOT-nya gitu. Jadi sudah mempunyai pelatih gitu, yang mana pelatihnya ini dari dosen sendiri gitu, yang sudah mempunyai sertifikat pelatih sebagai pelatih untuk melatih pendamping gitu oleh BPJPH gitu. Setelah dinyatakan lulus, apa yang dikerjakan pertama? Waktu itu sih yang seharusnya gitu ya. Yang seharusnya itu yang dikerjain itu ya terjun untuk mencari pelaku usaha yang mempunyai produk yang masuk ke skema self declare gitu. Jadi untuk didamping Yang masuk dalam skema self declare ya kategorinya gitu. Self declare itu pernyataan halal oleh mandiri oleh pelaku usaha UMKM gitu. sendiri. Nah, itu dibagi nggak areanya atau nyari sendiri bebas kemana aja? Kalau untuk masalah area itu tidak ada zonasi ya. Yang terpenting di sistem si halal itu pendamping itu boleh menemukan dan bisa menginput dan mendampingi itu dalam satu provinsi gitu. Dalam satu provinsi gitu. Kayak saya terdaftar di Provinsi Banten. Berarti di kabupaten manapun yang penting Provinsi Banten itu masih bisa gitu. Nah, ceritanya begitu sudah lulus masuk kemana nih? Ke Kabupaten Serang kah? Tangerang? Waktu itu saya belum pede ya, belum percaya diri gitu Pak. Karena kan kita harus ke lapangan langsung gitu. Alhamdulillahnya di waktu itu UIN Banten itu mendapat kerjasama Pak. Kerjasama dengan Dinkop. Nah, yang pertama itu Dinkop Lebak. Dinkop Lebak itu sudah kerjasama dengan kami. Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Lebak itu, dan terus Dinas Koperasi Cilegon dan BPOM di Serang itu. Dan alhamdulillah di situ kita langsung menemukan pelaku usaha sudah gitu. Ada pelaku sudah usaha. Pelaku usaha sudah ada di situ. Tidak langsung terjun ke lapangan, tidak menemui satu-satu di warungnya masing-masing itu tidak. Langsung ke lembaga yang memang sudah ada rekomendasi oleh yang sudah kampus. memfasilitasi. Apa yang ditawarkan atau bagaimana pendekatan pendamping halal untuk menawarkan itu? Karena ini ya, pendamping halal ini kan harus dekat dengan ini ya, pelaku usaha. Jadi waktu itu kita itu mencoba memberi pemahaman dulu tentang halal, bahwasanya produk yang beredar itu harus mempunyai sertifikat halal. Yang pertama itu, karena kan di undang-undang, di amanat undang-undang itu apabila tidak ada sertifikat halal itu kan nanti kan kena sanksi. Nah, kita menjelaskan itu dulu. Sanksinya apa? Sanksinya itu administratif ya. Bisa penutupan dan bisa tidak beredar gitu produknya gitu. Penutupan outlet dan produknya itu tidak boleh beredar. Gitu untuk tahun 2024 mendatang. Dan ada juga sanksi denda. Denda itu belum ada. Sejauh ini setahu saya itu masih 2 sanksi itu yang masih dibicarakan gitu. Karena kan dari pengawasan BPJPH itu kewenangannya. Terus apa responnya mendengar sanksi seperti itu? Responnya satu, karena untuk pendaftarannya juga gratis yang pertama. Pasti mau ya. Kalau gratis itu pelaku usaha itu mau pasti. Karena responnya itu diterima baik juga sih. Dan ada subsidi? Bukan, waktu itu karena ada fasilitasi Pak. Fasilitasi oleh Sehati dari BPJPH, sertifikat halal gratis itu. Nah dari situ tuh pelaku usaha mau mendaftar karena ada fasilitasi itu. Oh, itu tidak kontinu yang gratis itu? Tidak, karena waktu tahun 2022 itu ada gelombangnya. Kalau yang gratis berarti nggak dapat fee dong? Kalau yang gratis tetap, karena Dapat. yang bayar kan dari ini, dari pemerintahnya gitu. Waktu itu yang gratis disponsori oleh?
BPJPH. BPJPH juga. BPJPH itu Sekarang masih ada yang gratis? masih ada sampai akhir tahun 2023 ini. Nah, Kang Taufik ditargetkan berapa UMKM? Saya sih untuk dari lembaga tidak menargetkan, tapi saya menargetkan sendiri gitu. Tahun ini gimana caranya sampai ke 200 ke atas gitu. Dan yang sudah disertifikasi halal? Yang sudah masuk itu 156. 156. Dan target ke depan? Target ke depan 156 itu berapa bulan? Berapa? Karena sekarang itu banyak penyesuaian ya di pusat itu, di Badan Jaminan Produk Halal itu banyak penyesuaian mengenai tentang skema safety clear ini. Jadi di situ banyak yang ngantri gitu Pak. Seharusnya kalau mengikuti undang-undang terbaru Cipta Kerja ini, jadi itu 12 hari itu maksimal langsung terbit itu Pak. Karena sekarang itu masih masa transisi lah gitu. Realitasnya berapa hari terbit? Kalau untuk sekarang itu sampai 2 bulanan Pak. 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulanan itu alhamdulillah terbit. Ini kan UMKM tidak hanya satu produk. Bener. Berarti begitu didampingi prioritas untuk satu produk atau produk yang ada pada UMKM semua? Harus semuanya Pak. Harus semua? Harus semua itu diajukan. Karena kan satu pelaku usaha itu kuotanya 1 gratisnya gitu. Jadi kalau produknya banyak itu mendingan langsung aja diajukan sekaligus gitu. Sekaligus semua. Tapi ada maksimalnya dalam sehat ini gitu. Jadi maksimal berapa produk? 3 jenis produk tapi variannya boleh sampai 10. Kayak gitu. Contoh kan satu jenis produk minuman itu kan beda-beda Pak ya. Kayak jus mangga, jus alpukat. Jadi maksimal 10 gitu. Jadi ke depan target 200. Ke depan target 200 ke atas Pak, semoga. Iya. Target setahun. Tahun ini. Memang fee-nya dari satu UMKM dikasih berapa? Per ini ya Pak, per satu terbit sertifikasi. Per satu terbit sertifikasi itu untuk pendamping 150. Betul. Waktu tahapan pertama tadi sudah ada berapa yang disertifikasi? Yang di tahun ini 156. 156 kali 150.000. Udah sampai berapa itu ya? Udah sampai hampir 18-an ya? 19-an. 19 apa? 19 juta. 19 juta? Iya Mas, kayaknya. Kabarnya katanya sampai 70 juta. Siapa? Kang Taufik. Kalau terbit semua, soalnya masa draftnya ini kan banyak yang belum diaju-ajuin gitu. Artinya kalau terbit semua targetnya bisa 70 juta. Ya, bisa sampai. Soalnya yang ngantri ini banyak yang belum saya kerjain juga gitu. Memang begitu didampingi untuk mendapat sertifikat. Betul. Apa saja yang dikerjakan oleh pendamping halal? Terutama sih kita menemukan pelaku usaha ya. Yang kedua kita harus menjelaskan persyaratannya itu. Persyaratannya itu yang pertama harus memiliki NIB. Nah, NIB nomor induk berusaha. Nah, itu kalau pelaku usaha tidak punya NIB itu tidak bisa mendaftar. Bagaimana mengurus NIB? Nah, begini. Karena pendamping juga bisa dibilang multi ya. Seharusnya mendampingi ke halal aja karena pelaku usahanya belum mempunyai NB, kita bisa membantu mengurus NIB-nya gitu. Ya melalui OSS itu, oss.go.id itu kita mendaftar secara online. Oh, itu ngurusnya online ya? Ngurusi online. Berapa biayanya? Kalau untuk NIB tidak ada biaya. Gratis. Dan cepat. Kalau kitanya bisa mengerjakan dengan cepat itu biasanya saya mengurus NIB 1 itu tidak perlu makan waktu 15 menit. 10 menit saya langsung terbit. Sudah jadi? 10 menit langsung terbit. Selain NIB apa lagi? Selain NIB KTP pelaku usaha. Yang kedua mempunyai gerai atau produksi tempat pembuatannya itu di mana, di rumah atau di pabrik. Terus mempunyai foto produk dan list daftar bahan-bahan produknya. Nah, itu sebenarnya semua itu harus dikerjakan oleh pelaku usaha. Tugas pendamping itu perpal, Pak. Verifikasi dan validasi gitu. Ke lapangan. Tidak boleh secara online gitu. Jadi verifikasi dan
validasi atas dokumen. Atas dokumen dan barang produknya gitu. Dokumen misalnya ada bahan ini halal atau enggak. Tuh. Kemudian proses pembuatannya dilihat oleh pendamping. Pemisahan bahan dan lain-lainnya itu harus dipisahkan gitu. Kemudian harus apalagi mengetahui. yang diverifikasi dan validasi? Yang diverifikasi itu yang pertama dokumen, yang kedua bahan-bahan, yang ketiga itu foto produk dan kemasan. Kemasan. Dan ya bahan-bahan itu termasuk kayak air segala macam itu, wadah dan lain-lain itu. Ada hal-hal yang diperhatikan dalam kemasan? Dalam kemasan itu di sistem jaminan produk halalnya itu tidak boleh berbentuk seperti apa ya? Ya seperti hewan yang dilarang oleh agama ya, kayak ya mohon maaf ya, kayak anjing gitu bentuknya tidak boleh gitu. Kayak babi itu tidak boleh gitu. Dan pelabelannya juga itu harus kayak logo dan lain-lain itu tidak boleh mengandung unsur sara dan lain-lain, nama produknya gitu Pak. Itu harus diperhatikan juga. Kemasan itu memang sudah harus ada logo halalnya? Belum Pak. Oh belum. Karena kan belum didaftarkan dan mempunyai sertifikat halal. Kemudian ketika kalau sudah mendaftarkan sertifikat halal itu boleh mencantumkan logo halal yang warna biru. Gitu. Setelah yang warna ungu itu, iya. Setelah dinyatakan oleh pendamping lolos verifikasi dan validasi dan sudah terbit. Maka kemasannya itu harus mencantumkan logo halal yang baru. Logo halal yang baru yang warna ungu itu. Dan kemasan itu dibiayai oleh pelaku UMKM sendiri. Iya. Karena kan itu produknya UMKM. Iya. Nah, kemudian secara teknis yang dimaksud self declare itu seperti apa? Self declare itu begini Pak ya. Karena self declare ini kan pernyataan mandiri yang mana pelaku usaha mempunyai produk yang emang jelas-jelas produknya ini sudah dinyatakan halal lah begitu. Kayak contoh apa ya Pak ya? Keripik pisang. Keripik pisang ini kan ya sudah dipastikan halal karena pisang ini kan bahan nabati yang dari ya tumbuhan ya, dari buah-buahan gitu. Nah ini kan udah pasti halal, digoreng dengan minyak paling kan kayak gitu, dibumbui oleh garam dan contoh yang itu kan udah pasti halal. Nah dinyatakan kehalalannya itu self declare itu melalui skema self declare ini karena pernyataan mandiri bahwa produk saya itu halal gitu Pak. Nah kalau diambil contoh pedagang keripik kan banyak nih, banyak. Pinggir jalan, betul, di alun-alun, di pinggir pasar gitu kan. Betul. Nah, ketika nanti pada hari akhir dia belum memiliki sertifikasi halal, apa yang tergambar oleh Kang Taufik? Ditutup itu diangkut, betul, bersama gerobaknya, atau kemudian dilarang untuk jualan sama sekali? Kalau menurut saya semoga aja gitu Pak ya. Semoga aja dengan undang-undang yang baru, regulasi yang ada gitu. Ketika emang produk halal ini wajib untuk semua pelaku usaha mempunyai sertifikat halal gitu. Nah ya kayaknya gitu. Dari lembaga yang terkait dan badan yang terkait itu harus mempunyai SDM juga mengenai tentang untuk pengawasan gitu, yang untuk bertanggung jawab menertibkan ini gitu, menertibkan bahwa produk-produk ini harus mempunyai sertifikat halal. Seperti pedagang-pedagang digusur oleh Satpol PP atau apa? Gambaran yang ada di gambaran sih kayaknya nggak tahu ya ke depannya, semoga aja ada gitu karena saya kan fokusnya ke pendampingan saja gitu. Kang Taufik yakin bahwa perundang-undang ini akan diterapkan secara strike? Saya yakin Pak, karena respon dari menteri kita, menteri agama kita ini emang benar-benar sangat mendorong banget gitu. Untuk badan jaminan produk halal itu, untuk produk halal ini emang didorong dan disupport banget gitu karena oleh Kementerian Agama ini. Sejauh Kang Taufik tahu, kenapa sampai pedagang kecil itu harus bersertifikat halal? Karena kan begini Pak ya, sebenarnya di 2024 ini karena wajib. Terus yang kedua, pelaku usaha yang pedagang-pedagang kecil ini harus mempunyai sertifikat halal. Selain produknya walaupun dinyatakan halal, pedagang ini mempunyai legalitas lah. Ya, jadi gitu.
mempunyai legalitas NIB. NIB-nya dan mempunyai legalitas halalnya gitu. Walaupun emang sudah halal gitu ya, tapi tetap legalitas kehalalan itu harus ada juga menurut saya gitu. Karena kan dalam mayoritas Muslim di Banten 87% Bener. populasi Muslim. Apa yang diragukan? Ragukan bagaimana Pak maksudnya? Apa yang diragukan dari makanan minuman? Oh, begini. Ya, sebenarnya begini, Pak ya. Bukan berarti kita ragu atas produk dan makanannya, tetapi kan kita kan di negara yang mana emang ya segala-gala itu harus ada administrasi gitu ya. Harus ada legalitas kan. Apalagi di negara kita kan ya mengandung atau negara hukum ya, sebagai negara hukum juga begitu, Pak. Ya, jadi soal diragukan atau tidak diragukannya sih ya sebenarnya ini untuk legalitas saja sih Pak. Dan sebenarnya tidak diragukan produk-produk itu gitu. Legalitas itu artinya apa? Bahwa sertifikasi halal ini hanya untuk kebutuhan formalitas? Ya bukan formalitas sih Pak ya. Karena ini juga kan kebutuhan untuk memberitahu bahwasanya produk ini emang halal walaupun sudah halal. Lalu gitu. targetnya apa? Target bagaimana Pak? Target strategis dari sertifikasi halal di pelaku industri kecil. Nah, ya biar menyamaratakan semua produk-produk ini mempunyai sertifikat halal, Pak, gitu. Kalau dalam satu target strategis pembangunan nasional itu kemana arahnya? Ke depan ini kan di negara kita ini masalah sertifikat halal ya, gitu. Karena kan untuk target ke depan itu bagaimana produk-produk yang ada di Indonesia gitu, terutama yang ada di Banten juga itu mempunyai sertifikat halal. Target yang pertama itu semua harus mempunyai sertifikat halal. Dan kedepannya itu target-target itu semua kayak kantin-kantin dan lain-lain, industri halal juga pasti ada itu nanti. Kantin-kantin halal juga itu nanti akan ada Pak. Kantin-kantin halal dan semua produk-produk yang sudah bersertifikat halal itu bisa masuk ke kantin-kantin halal begitu. Kalau pedagang kaki lima, pedagang bakso keliling itu masuk dalam kategori UMKM. Masuk Pak, karena usaha itu usaha mikro kan, walaupun itu pedagang juga kan termasuk usaha Pak gitu, usaha mikro gitu. Sejauh Kang Taufik berapa jumlah UMKM di Banten? Setahu saya jumlah UMKM itu nyampe 1.000-an lebih sih Pak. 1.000? Kalau dicampur dengan pedagang-pedagang kecil gitu dan kecil sekali kan? Apanya? Jumlahnya? 1.000 lebih pastinya mah. Saya pas 1.000 lebih karena saya juga kan belum tahu surveinya gitu kan dan tidak memegang data. Terus Kang Taufik tahu nggak jumlah pendamping di Banten, pendamping halal ada berapa? Pendamping di halal itu banyak sih Pak ya. Kalau untuk di Banten itu banyak Pak, karena kan lembaganya itu selain UIN Banten itu di perguruan-perguruan tinggi dan ormas-ormas juga ada. Banyak Pak. Untuk data sih saya tidak tahu ya Pak, karena tidak memegang data. Ini kan nggak ada zonasi nih. Pendamping halal bisa di mana aja. Di mana aja. Ada persaingan? Bukan persaingan sih ya, lebih tepatnya begini Pak. Kompetisi? Karena ya, ada fee di sana? Iya, lebih tepatnya ke situ. Karena kan bagaimana pendamping semangatnya. Kalau pendampingnya semangat itu pasti dimanapun pasti dikejar Pak. Termasuk saya juga kadang semangat kadang enggak gitu. Pasti saya kan mahasiswa juga Pak ya, sambil gitu paruh waktu saya itu ya di pendamping halal juga gitu. Terkadang kita menemukan pelaku usaha tapi sudah didampingi oleh pendamping yang lain gitu. Berarti lepas tuh. Nah kemudian sehari berapa jam turun ke lapangan? Saya bukan sehari Pak ya, dalam 1 minggu itu saya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu saya itu untuk mencari pendamping itu 3 hari itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Senin sampai Kamis saya diisi dengan perkuliahan. Biasanya kemana? Saya di Cilegon Pak, biasanya. Cilegon. Saya ke Cilegon biasanya kerjasama dengan kelurahan-kelurahan yang terdekat di sana, gitu, kelurahan-kelurahan, dan nanti kelurahan itu mengumpulkan pelaku usaha yang mana di naungan di kelurahan tersebut gitu.
Tingkat kesadaran di UMKM seperti apa gambarannya? Kalau untuk tingkat kesadaran, mungkin kalau untuk pedagang-pedagang yang sudah mengetahui tentang media sosial gitu, itu pasti banyak Pak yang ingin mempunyai sertifikat halal. Itu pasti banyak. Kalau untuk pedagang-pedagang rumahan kayak ya dibilang ibu-ibu gitu, yang pedagang-pedagang ibu-ibu yang biasa rumahan gitu, yang tidak tahu gitu ya, itu agak kurang Pak, dikasih pemahaman juga agak kurang gitu. Lah udah halal ini ya pasti kayak gitu bilangnya. Tapi jarang yang menolak ya. Kalau untuk menolak sih jarang Pak ya, karena kita juga kan menawarkannya dengan gratis gitu. Kalau untuk berbayar kurang tahu gitu. Ini gratis sampai kapan? Atau Gratis sampai tahun 2023 akhir. 22? Oh. 2023 ini akhir. Oh, bukan sampai 2024 September. Mungkin nanti dibuka lagi di awal 2024. Kalau untuk sehati sekarang sampai 2023 akhir gitu. Saat itu terus sertifikat halal gratis gitu. Itu supportingnya dari dana BPJPH. BPJPH. Kemenak. Kementerian Agama gitu. Nah, Kang Taufik, Betul. apa yang nggak enak dari kerja pendamping? Yang gak enak dari kerja pendamping sih begini Pak ya. Yang mana kalau mengikuti prosedur, pendamping itu tidak usah payah repot-repot untuk menginput data dari pelaku usaha. Yang mana itu seharusnya kewajiban pelaku usaha untuk menginput dan mendaftarkan. Akan tetapi karena pelaku usahanya itu bisa dibilang gaptek, nah itu yang bikin kita kerepotan. Dan Dari seluruh yang dampingi, berapa persen yang gaptek? yang gaptek itu hampir Gaptek itu gagal. ya kurang inilah ya, kurang memahami inilah gitu cara pendaftarannya, digitalisasinya. Berapa itu persen kurang. yang gaptek? Setengahnya. Setengahnya? Ya, Besar ya? besar sekali itu. 10%. Setengahnya. Ini tantangan buat digitalisasi halal ya. Nah, Tantangan. sukanya apa? Sukanya ya pasti ke arah fee ya Pak ya. Yang bikin saya senang itu fee, apalagi saya kan masih seorang mahasiswa gitu. Jadi ada fee itu yang bikin kita semangat dan suka. Ya, gitu. karena saya dengar kabar Kang Taufik ini udah punya kendaraan sendiri dari hasil kerja pendamping, dan insya Allah dalam waktu dekat katanya punya rumah juga. Amin aja Pak, amin Selamat. ya Allah. Semoga Karena ini ya. bukan semata-mata kerja yang mengejar materi, Iya bener. tapi memang berorientasi pada kebutuhan dari upaya peningkatan keimanan Betul. masyarakat. Kang Taufik, makasih banyak sudah berbagi Baik. dengan Banten Podcast, dan insya Allah mudah-mudahan semua target yang Amin. direncanakan tercapai. Amin. Sahabat, Anda tertarik? Silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.